البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala bisa bersama-sama berkumpul, kemudian salam sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat beliau dan seluruh umatnya. Kita akan sedikit belajar mengenal apa itu coronavirus, atau kemudian WHO menyebutnya sebagai penyakitnya itu adalah COVID-19, coronavirus 19. Coronavirus 19 menunjukkan tahun ditemukannya penyakit virus tersebut. Lanjut slide berikutnya. Ya, ini data dari pada tanggal 27 Januari, kira-kira Januari akhir. Itu sudah 2000 kasus dan yang meninggal 80. Tapi hari ini kita tahu di Indonesia sudah ada 250, mungkin sudah tambah lagi satu dari Pekalongan, mungkin 251, yang meninggal 32-an, mungkin malah 32 atau 38. Jadi perkembangan virus ini sangat cepat, menyebar ke seluruh dunia. Mungkin slide berikutnya, Mas. Jadi kita mulai awalnya itu dari Wuhan, sebuah kota di provinsi Hubei di Cina. Dan kita tahu di masyarakat dunia ini, warga negara yang berkebangsaan Cina itu dia menyebar di mana-mana. Kalau takdirkan mungkin bukan orang-orang dari negeri Cina, mungkin tidak sehebat ini pengaruhnya. Kita mengenal dia ada di mana-mana. Langsung cepat sekali nih virus, dari akhir Januari kemudian menyebar sampai bahkan ke Amerika, sampai ke Thailand, masuk ke daerah Asia Tenggara, sampai ke Taiwan, Korea, Jepang, ini dekat-dekat situ tentu, tapi jauh ya, sampai ke Amerika bahkan. Terus slide, Mas. Di sini ya, lihat ini sampai Amerika, Kanada, Perancis, daerah Eropa, Malaysia, Singapura, akhirnya masuk ke Indonesia. Berikutnya slide. Apa itu coronavirus? Corona itu artinya mahkota. Di situ mahkota. Dan ini sebenarnya sudah lama virus ini. Maka kalau ada yang menuduh ini adalah konspirasi ini dan itu, ini adalah buatan ini dan itu kurang pas. Karena virus jenis corona ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Dan macam-macam jenisnya. Ada berdasarkan kandungan apa yang menyeliputinya. Jadi sebenarnya virus ini dia bukan makhluk hidup. Dia adalah benda mati sebenarnya. Susunan protein yang dilapisi lemak-lemak begitu. Maka kita melihat, kita mengamati, kita berpikir inilah bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, benda mati ini dia tidak akan berkembang biak kalau dia tidak masuk ke dalam sel hidup. Ketika dia masuk ke dalam sel hidup, dia kemudian masuk ke dalam inti sel, dia bisa berkembang biak di situ. Allah Ta'ala mengasih ruh, kira-kira begitu, ada ruh di situ dan berkembang biak. Kemudian sel itu akan pecah, satu sel pecah, dan dia akan terdiri atas mungkin ribuan atau jutaan virus menyebar ke sel-sel berikutnya. Nah, di dalam
virus ini menempel di sel mana, apakah dia menempel di liver, apa dia menempel di sel-sel kelamin. Di liver misalnya hepatitis C itu virus juga, hepatitis C, hepatitis B itu virus, dia sukanya di liver. Bukan berarti dia suka liver, karena dia punya reseptornya. Protein ini dia akan nyangkolnya itu di mana tertentu dia. Dia nyangkol di liver, maka dia berkembang di liver itu. Dia punya cangkolan khusus. Cangkolan itu ada di mana, maka dia akan berkembang di situ. Nah, dia kalau yang coronavirus COVID yang 19 ini dia nyangkolnya paling banyak di saluran nafas. Bagaimana yang jenis-jenis corona yang lain yang sebelum-sebelumnya. Nanti kita akan lihat sebelumnya tahun 2003, 2002, 2010 itu ada yang namanya SARS, ada yang namanya MERS. Nah, sekarang yang 2019 namanya COVID-19. Sama-sama jenis corona. Jadi tidak benar itu adalah virus baru buatan seseorang, buatan negara tertentu, tidak. Kira-kira seperti ini bentuknya. Dan nanti protein permukaannya itu ada namanya lipoprotein. Protein yang mengandung lemak juga di situ. Dan seperti kita ketahui dia larut di dalam sabun diantaranya. Oleh karena itu dia akan hancur dengan sabun. Dan ini adalah yang lebih bagus pakai sabun. Oleh karena itu sebenarnya kalau lebih baiknya kita sediakan keran yang mengalir di sini. Airnya mengalir, nanti kita cuci tangan dengan air sabun yang mengalir airnya. Mungkin slide selanjutnya, Mas. Jadi awalnya dia ini adalah penyakit pada hewan. Daurah Allah ya, pada hewan. Karena memang manusia ditakdirkan dekat dengan hewan, maka dengan izin Allah Ta'ala dia mengalami mutasi, perubahan-perubahan protein tadi. Akhirnya dia bisa punya cangkolan pada manusia tadi, punya reseptor yang kemudian memungkinkan dia masuk ke tubuh manusia. Nah, ternyata yang pertama adalah di Wuhan itu yang COVID ini, maupun yang SARS dulu, itu karena menyebarnya di pasar hewan, pasar basah. Ternyata beredar di media massa seperti yang kita tahu, orang-orang yang di Wuhan itu di pasar basah itu dia menjual ular, menjual kelelawar, dan dia hidup di kelelawar yang ternyata awalnya itu dia hidupnya di kelelawar, menular ke ular, kemudian akhirnya lambat laun karena sangat luar biasanya hubungan eratnya itu sampai dimakan. Itu kita lihat di video-video di media massa. Orang-orang Wuhan itu makan kelelawar, bahkan makan ular juga dimakan, melanggar syariat Allah Ta'ala. Maka ini selain maksiat-maksiat yang lain ya, tentunya akhirnya Allah Ta'ala takdirkan ini menular kepada manusia. Kemudian kalau yang MERS kemudian menular ke onta menularkan ke manusia. Nah, awalnya itu di Cina juga tidak diketahui bahwa ini menular ke manusia. Kemudian kira-kira ya mungkin awal-awal ya di akhir-akhir itu ya, di Desember itu ada 19 perawat, para medis dan dokter total. Dia itu sakit tapi tidak kontak langsung dengan binatang. Jadi ketika ada wabah di Cina itu, kemudian mereka dirawat di rumah sakit. Ternyata yang tadinya dinilai atau dikira itu dia hanya menular dari hewan ke manusia, ternyata ada perawat, ada dokter yang sakit akibat merawat orang sakit. Nah, baru sadar pemerintah Cina waktu itu, oh berarti ini juga menular dari manusia ke manusia. Akhirnya diumumkan ke seluruh dunia. Dan terjadilah apa yang terjadi dengan takdir Allah Ta'ala, menyebar dengan sangat cepat. Penularan antar manusia, human coronavirus ini ya, berupa infeksi pernafasan, dari ringan sampai ke yang agak berat sampai yang berat. Tadi kita sampaikan kalau dia ini berkembang masuk satu sel, kemudian dia pecah selnya itu, dalam satu sel itu ada mungkin ribuan atau jutaan virus,
kecil ini, ukurannya itu nano itu 1/1000 ya, 1/1000 meter, nanometer, kecil sekali. Jadi menginfeksi sel-sel pernapasan yang lain, akhirnya dia jutaan merusak sistem tubuh kita, dan ada reaksi-reaksi yang akhirnya itu mengacaukan tubuh kita. Virus ini mengacaukan tubuh kita. Tidak semata-mata dia hanya merusak di sel paru-parunya yang menjadikan dia gagal nafas, maka disebut SARS-CoV itu. SARS itu singkat dari Systemic Acute Respiratory Syndrome, sindrom akut pernafasan, atau dalam bahasa lainnya gagal nafas. Napasnya nggak bisa bernafas karena rusak sel-sel paru-paru akibat virus ini. COVID, coronavirus. MERS sama, Mediterranean It's Respiratory Syndrome, maksudnya daerah-daerah Arab gitu. Mediterranean It's itu maksudnya Arab itu. Arab nafas sindrom nafas yang dari Arab gitu. Dari onta. Itu yang terjadi. Tadi saya sampaikan, selain dia menyerang langsung di sistem pernafasan, dia juga menyebabkan beredar dalam darah, membuat tubuh itu bingung. Kemudian ada namanya reaksi inflamasi yang kompleks dalam tubuh kita. Ini memang lazim terjadi pada infeksi. Infeksi bakteri, infeksi virus itu lazim menyebabkan seperti ini. Ketika infeksinya berat, luas, akhirnya tubuh itu bingung, tubuh bereaksi kacau, tentara ibaratnya dilumpuhkan. Kita tahu sistem tubuh kita ada tentara-tentara seperti di suatu negara, macam-macam tentara itu, ada angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Nah, ketika ada musuh begini dan musuhnya banyak, tentara itu bingung. Akhirnya dia malah nembaknya ngawur, kira-kira begitu. Ini tambah mengacaukan tubuh kita. Akhirnya ada nanti terjadi disseminated inflammatory syndrome, DIC. Jadi tubuh itu sangat kacau, akhirnya dia meninggal dunia. Meninggal dunia di situ. Itu adalah ini sangat berbahaya. Nanti kita lihat siapa yang bisa meninggal, siapa yang tidak meninggal dengan izin Allah Ta'ala tentunya. Slide berikutnya. Ini titik-titik penularannya. Urut-urutan jadi ya. Klaster pertama 31 Desember, kemudian 1 Januari itu terjadi outbreak di sana di Wuhan. 7 Januari kemudian sudah diidentifikasi. 13 Januari sudah sampai Thailand. Cepat sekali. 16 Januari di Jepang. 20 Januari ada yang meninggal. Korea ada 1 dan seterusnya. Kemudian 1 Januari sudah ada 15 orang yang kena, ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian diumumkan bahwa ini adalah menular dari manusia ke manusia. Slide berikutnya. Nah, ini di Wuhan itu 11 juta orang populasinya, mirip negara Saudi ya. Di Saudi sekarang itu yang terinfeksi sekitar 200-300, tapi belum ada yang meninggal di Saudi. Alhamdulillah, Masya Allah. Belum ada yang meninggal. Di Indonesia yang terinfeksi 250, yang meninggal 30. Sebenarnya angka yang meninggal ini antara tadi sama-sama coronavirus, antara SARS, MERS, dan COVID ini, angka meninggalnya itu banyak yang sebelumnya, banyak SARS, banyak MERS. SARS itu 10% sampai 13%, MERS lebih tinggi 30%. Kalau ini sebenarnya 3%, angkanya di situ 3%. Kenapa yang dulu tidak jadi pandemi, tidak meluas ke seluruh dunia? Karena dulu itu yang sakit berobat. Sakitnya berat langsung berobat. Sehingga tidak menyebar kemana-mana. Yang SARS maupun yang MERS. Tidak menjadi mendunia gitu kira-kira. Tidak menjadi mendunia. Dia cenderung akhirnya terlokalisir. Kenapa? Karena yang sakit itu berat. Cenderung berat, akhirnya dia berobat. Tapi kalau yang ini, nanti kita akan sampaikan, meskipun dia sakit, tapi dia bisa dalam kondisi sehat.
padahal dia menularkan pada orang lain. Ini yang anunya apa? Bedanya antara yang corona yang dulu sama corona yang sekarang. Slide berikutnya. Nah ini membandingkan dia antara SARS ya, meninggalnya sampai 10%, kalau yang MERS itu sampai 35% ya. Kalau yang COVID ini sebenarnya hanya sekitar 3%. Kenapa di Indonesia kelihatan tinggi? Angkanya mendekati 9%, 10% dari 200-an yang meninggal 30-an. Karena di kita itu yang dicek barangkali aja masih sedikit dari yang penyataannya. Jadi fenomena ini seperti fenomena gunung es. Karena keterbatasan di negara kita dalam sisi pengecekan penyakit ini, sehingga kalau di Pekalongan ini kira-kira kota dan kota madya, kabupaten sama kota madya itu kira-kira ada 50-an orang yang sudah patut dicurigai. Tapi yang dicek 2. Jadi kelihatan yang 2 itu 1 positif. Yang 50 itu belum nggak dicek, hanya diawasi di rumah. Belum lagi yang lolos dari pengawasan. Karena nanti ada kriteria ini, ada orang dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan, ada pasien dalam pemantauan. Ada 2 kriteria. Nanti ada bedanya apa antara ODP dan PDP. Orang dalam pemantauan dan pasien dalam pemantauan. Nanti kita sampaikan perbedaannya apa. Slide berikutnya. Nah ini perbedaan dari gambaran Microsoft Electron. Ini slide lagi. Nah ini membandingkan lagi dari 2012, 2002, 2019. Ini adalah di tengah-tengah itu gambar unta, gambar kelelawar, sama yang terakhir juga kelelawar. Keluhan-keluhannya mirip-mirip semua. Jadi dia menimbulkan keluhan seperti flu biasa. Kita pahami begitu saja, batuk, bisa pilek, bisa ada, bisa enggak, nyeri tenggorokan, badan demam, ciri-ciri seperti flu seperti itu. Nah, bedanya tadi, dia bisa menjadi berat. Slide berikutnya. Nah, kita lihat ini, dia bisa nyemprot sejauh ini. Ya, metode penularan WHO awal-awal itu dia menyatakan lewat droplet. Droplet itu seperti ini, yang merah-merah itu, yang keluar brot itu. Tapi kalau yang airborne itu yang nggak kelihatan itu, yang hitam itu. Tapi ini masih simpang siur dari para ahli. Ada yang bilang bisa lewat yang itu, yang hitam itu, bisa juga yang droplet. Kalau droplet ini lebih dekat, hanya jarak 1 meter. Maka kenapa kita diminta untuk menjaga jarak? Karena tadi, kalau seseorang tiba-tiba batuk, dia akan mengeluarkan droplet itu yang merah itu. Tapi yang airborne itu yang di atas itu, bisa nyemprot itu. Dan ternyata memang ada komunitas dunia, ahli dunia yang menyatakan ini virus ini bisa lewat airborne, bisa menyebar langsung begitu, lebih jauh, jangkauannya lebih jauh. Slide berikutnya. Nah ini klinisnya tadi, severe akut respirasi infeksi, respirasi akut, infeksi akut yang berat, demam, batuk, sesak nafas. Nanti akan kelihatan sebenarnya kalau dengan rongsen. Rongsen pun tidak spesifik, harus dengan CT scan akan lebih jelas lagi. Ada gambaran khusus di situ. Ya, slide selanjutnya, Mas. Terus lanjut. Nah ini nanti membedakan tadi antara orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan. Orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan. Itu hanya dibedakan dari gejala klinisnya aja. Kalau yang ringan disuruh pulang dulu. Jadi kalau saya atau Anda atau kita pergi dari Bandung misalnya, kemudian dalam waktu 2 hari berikutnya kita panas, batuk, pilek, nah ini kita namanya orang dalam pemantauan. Kalau kita batuk pilek, kita ada seseknya berat, kita dirawat, kita namanya pasien dalam pemantauan.
sebenarnya seharusnya orang dalam pemantauan dan pasien dalam pemantauan harus dicek riaknya semua, dicek dahaknya semua dengan metode PCR namanya, polimerase chain reaksi. Jadi PCR ini dia bisa menggandakan, bisa mengamplifikasi. Kalau ini kan amplifier namanya, suaranya diperbesar. Kalau ini sistem ini bisa mendiagnosa virus yang satu, tadi bisa digandakan sama dia, kemudian dideteksi, bisa dideteksi. Ini namanya PCR. Dan ini tentu agak mahal biayanya. Saya nggak tahu persis berapa. Yang jelas negara kita terbatas, dana untuk ini terbatas. Sehingga kenapa agak panjang? Kita tahu nih pasien kita yang di Pekalongan itu sudah lama dirawat ini, mungkin sudah sekitar seminggu atau 10 hari. Tapi baru sekarang dia jadi hasilnya. Sudah dikirim 10 hari yang lalu, baru sekarang jadi. Tidak langsung diketahui, baru positif. Nah, seharusnya kalau kita ada dana, kan negara ada dana, maka seperti negara-negara yang maju, Korea itu dia mengadakan tempat-tempat tertentu untuk ngetes itu, sehingga tepat terdeteksi. Tujuannya apa? Segera dia bisa diisolasi. Jadi orang dalam pengawasan dia harus mengisolasi diri. Dia ada bukti tanda-tanda sakit flu, kemudian dia ada bukti pergi dari daerah-daerah yang endemis. Kalau sekarang saat ini nanti bisa dilihat di banyak alamat-alamat email itu atau alamat-alamat apa namanya di dunia maya itu ya, bisa ngecek itu Jawa Tengah itu mana saja yang sudah ada itu. Ketik Sragen ada berapa, Pekalongan ada berapa. Ada Mas Riki ya? Ada. Nanti bisa diberitahu Mas Riki itu bagaimana ngeceknya itu. Mana ada daerah mana yang sudah positif. Jogja ada, di Nusa ada. Bahkan kita sekarang juga bisa mengakses di dunia itu sekarang berapa ini jumlahnya. Update saat ini. Nah, itulah orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan. Orang dalam pemantauan atau pasien dalam pemantauan. Itu bedanya adalah dari sisi keluhannya saja. Tapi dari sisi riwayatnya sama. Dia habis pergi dari daerah endemis dan menunjukkan gejala-gejala flu. Satunya berat, satunya ringan. Yang ringan namanya orang dalam pengawasan, pemantauan. Yang berat dia dirawat, namanya pasien dalam pemantauan. Ini memerlukan tindakan khusus dari para medis yang di rumah sakit. Kita tahu, tentu mereka juga akan merupakan potensi untuk ketularan. Makanya ada SOP-nya, ada namanya alat PAD, alat untuk perlengkapan diri, itu pakainya kayak mantel itu, seluruh tubuhnya ditutup, kacamatanya pakai kaca dan seterusnya, supaya karena airborne tadi dia bisa lewat, dan pakainya khusus, pakai masker khusus, bukan masker seperti ini. Dan nanti pakai masker begini juga ada petunjuknya kan, sudah tahu tidak boleh menyentuh bagian dalam maupun bagian luar ketika melepasnya. Jadi jangan menyentuh sini, jangan menyentuh sini. Ini masker dia kedap air, kedap air dari luar, dia kalau ada percikan dia tidak bisa merembes ke dalam. Dan ketika melepasnya tidak boleh tangannya menyentuh bagian luarnya ini maupun bagian dalamnya, harus dilepas secara langsung. Lihat Mas, lihat. Pengobatan dan pengobatannya ini ternyata belum ada. Tadi seperti kita pahami dari banyak media massa bahwa tubuh nanti akan yang membuat antibodi secara alami, dan itu terbentuk hari ke-7 sampai 3 minggu berikutnya. Nah, seseorang yang sudah mempunyai antibodi ini dan sudah berhasil sembuh dari penyakit ini, dia berikutnya akan kebal oleh virus ini. Dia tidak akan lagi sakit oleh virus ini. Maka boleh jadi bagi seseorang itu dia tidak pernah sakit, tapi dia menularkan pada orang lain, tapi setelah itu dia jadi kebal. Itu. Ada juga yang dia kena virus ini, sakit ringan, menulari pada orang lain, berikutnya dia kebal. Nah, proses ini akan berjalan terus. Lambat laun akan terjadi jumlah masyarakat itu yang kebal makin banyak. Paham ya? Makin banyak. Akhirnya pada titik tertentu jumlah yang kebal ini mampu membentengi masyarakat yang belum sakit.
sehingga tidak ada lagi orang sakit baru. Bisa dipahami ya? Ketika misalnya 100 orang masyarakat kumpul di suatu pulau, yang kena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika sudah yang sakit separuhnya, kira-kira 50 orang sakit, maka yang 50 ini, yang kemudian dia sakit kemudian sembuh, dia akan membentengi yang 50 lainnya, akhirnya dia tidak sakit. Akhirnya yang 50 sakit ini, dia habis akhirnya. Habis dan virus ini hilang dengan sendirinya dari pulau tersebut. Dan itu insya Allah yang akan terjadi pada masyarakat kita. Insya Allah ya. Cuman begini masalahnya. Ada slide lagi mungkin mas, saya. Nanti ini ya. Jadi agar kita itu bisa mengendalikan penyakit ini di awal-awal virus ini muncul, di awal-awal ini kita masih awal ini. Masih pada kira-kira Maret awal kita baru diumumkan oleh Presiden. Ada 2 kasus di Maret awal. Sekarang Maret akhir ini, itu udah 200-an. Kita masih baru meranjak naik begitu jumlahnya itu. Maka kita harus memperlambat ini. Memperlambat proses bertambahnya penyakit ini jangan sampai terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, nanti yang sakit dan harus dirawat itu makin banyak. Akibatnya rumah sakit tidak mampu menampung. Nggak mampu menampung orang yang sakit. Bisa jadi juga yang sakit ini makin banyak yang tidak tertangani, akhirnya juga meninggal. Akhirnya yang meninggal lebih banyak. Seperti kita ketahui pada zaman sahabat itu yang di Sam itu yang meninggal separuh penduduk Sam meninggal, separuhnya yang meninggal. Alami terjadi begitu. Makanya kenapa kita harus menutup diri meskipun kita sehat, meski kita nggak sakit kita harus di rumah saja. Jangan sampai kita mempercepat proses lajunya penyakit ini terjadi. Mungkin kalau kita sakit, insya Allah anak-anak tidak apa-apa. Tapi kalau sakit sampai nulari simbahnya yang sudah tua, kita nggak tahu takdir Allah Ta'ala, belum terjadi. Orang simbahnya sakit bisa berat. Karena yang sakit berat ternyata ini yang usianya di atas 55 tahun ke atas. Maka dari fatwa Al-Irsyad itu menyebutkan bagi yang 55 tahun ke atas harus hati-hati. Saya belum 55 Pak. Mungkin belum 55. Jadi yang ini yang 55 baru satu nih ya Pak, sampai ini Pak Lahir untuk 55. Tapi beliau insya Allah beliau kan olahragawan, mudah-mudahan beliau sehat. Allahumma amin. Sehingga sakit pun ringan gitu. Allahumma amin. Ya, itu. Maka jadilah kita itu berperan agar tidak menjadi sebab bagi orang lain. Karena kita tahu nyawa muslim itu sangat berharga. Sehingga Saudi menutup semuanya. Kita sedih itu. Mekah ditutup, Madinah ditutup. Yang sholat adalah petugas muadzin, cleaning service sama pegawai-pegawai masjid. Yang lainnya nggak boleh masuk. Itu pun dijaga ketat. Karena apa? Satu nyawa muslimin sangat berharga bagi syariat Islam. Sangat berharga untuk dilindungi. Sehingga tidak mengabaikan yang lainnya. Bahkan di Yordan itu ada film, ada video orang jalan ditangkap polisi. Itu. Slide berikutnya mungkin ini terakhir, sudah cukup, sudah adzan ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan supaya menjadi pemahaman bersama agar kita itu tidak keluar rumah. Kenapa kita selalu dalam rumah? Apa sih masalahnya? Supaya kita itu tidak menjadi sebab menularinya pada orang lain, memperlambat itu. Kita tahu hari ini itu rumah sakit sudah kewalahan, masker sulit. Para dokter itu di rumah sakit atau ada iuran itu, iuran beli alat pelindung diri, iuran sendiri mereka. Dana pemerintah terbatas. Bukan kita menakut-nakuti ya, ini fakta. Teman-teman dokter sebagian sudah mulai iuran untuk beli masker sendiri, beli alat sendiri. Pakai sekarang pakai jas hujan. Jas hujan dipakai untuk pelindung diri karena kita nggak ada drop dari pemerintah. Dan juga qadar Allah kita memang pabriknya juga nggak ada. Pabriknya impor dari Cina. Cinanya tutup. Belum nanti obat-obatan. Ini juga impor dari Cina kebanyakan. Akhirnya akan kehabisan juga. Makanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita bisa mempelajari sesuatu sebab akibat yang kita bisa perkirakan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi punya andil manfaat di sini. Ya, dan paling enggak nanti masjid
tidak dituduh oleh peradaban dunia nantinya. Kalau sudah meninggal, kita semua sudah meninggal, 100 tahun atau berapa ratus tahun lagi akan ada cerita. Dulu tahun 2020 terjadi wabah dan masjid-masjid ditutup. Umat Islam itu menjadi berperan. Syariat Islam menjadi benteng untuk terjadinya wabah ini menjadi lebih luas. Keindahan syariat kita, Masya Allah, Subhanallah. Mungkin itu nanti disambung sedikit setelah sholat Isya. Kita akhiri. Oh gitu, boleh, betul. Masya Allah, betul. Mungkin yang penting juga kita ingin mengajari cara cuci tangan yang benar. Kenapa harus cuci tangan? Seperti tadi kita pahami, ini penyakit itu yang jelas-jelas disepakati adalah lewat droplet, percikan. Dan percikan ini ternyata bertahan, kita ambil rata-rata 9 jam di luar tubuh manusia. Apa itu di tanah, apa itu di gagang pintu, apa itu di lantai, apa itu di karpet. Oleh karena itu masjid-masjid dihimbau untuk melipat karpet-karpet mereka, kemudian nanti dipel, rutin dipel itu, tempat lantainya dipel sebelum sholat dikerjakan. Karena bertahannya 9 jam rata-rata, sehingga kalau sholat subuh, sholat duhur dia masih hidup. Sholat duhur dia batuk di situ, asar masih hidup. Potensial untuk menularkan pada yang lain. Oleh karena itu, apabila tangan kita menyentuhnya, kemudian kita usap di mulut kita, sebenarnya kalau dia di tangan kita, dia tidak akan menjadi penyakit. Kalau dia menyentuh kulit kita, dia tidak akan jadi penyakit, karena tidak ada reseptornya. Kalau jadi penyakit ketika dia masuk di saluran nafas kita, atau di mukosa, hidung ya, atau mata, itu dia bisa masuk ke situ, celahnya di situ, sebagai celah untuk masuk ke tubuh kita. Maka cuci tangan itu penting. Dan cuci tangan ini ada 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan. Adik-adik nanti dihafal ya, santri. 6 langkah cuci tangan nanti ditularkan pada keluarga di rumah. Disingkatnya dengan singkatan tepung selaci. Tepung selaci diputar-putar. Tepung selaci diputar-putar ya. Urut-urutan untuk cuci tangan. Cuci tangan yang di sini pakai air sabun yang mengalir atau pakai cairan desanitasi atau cairan desinfektan. Sudah banyak disampaikan, di antaranya ada alkohol, nanti dicampur dengan yang lain biar lebih nyaman, ataupun alkohol murni juga bisa, atau pakai desanitasi yang sudah dijual, atau juga yang muncul di YouTube atau di media massa yang sudah diakui. Bahkan dari pihak pemerintah juga sudah menganjurkan pembuatan yang komposisi sendiri. Begitu pula ada juga yang dari tradisional, misalnya pakai sirih, itu juga bisa dikerjakan. Karena sirih ternyata juga bisa membunuh bakteri. Air sirih digodok, cuma ini nggak tahu berapa komposisinya, berapa gram sirih, berapa liter air digodok sampai berapa lama, tidak ada ketentuan. Suruh sirih itu suruh. Jadi tepung selasi diputar-putar. T itu adalah telapak, Dik. Jadi telapak tangan T digosok-gosok, ada sabun secukupnya, sambil dihitung 4 kali, 1, 2, 3, 4 minimal. Karena total cuci tangan itu minimal 20 detik minimal. Sampai kira 40 detik. Jadi kalau dihitung kira-kira 4 kali, 1, 2, 3, 4 telapak tangan, kemudian punggung tangan, punggung tangan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 punggung tangan 4 kali, ya kan? Nah, kemudian tepung selaci, sela jari 1, 2, 3, 4 sela jari. C itu dikunci gini, kunci 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 kemudian diputar-putar itu sini, diputar-putar. Nah, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 kemudian lagi ini ujung jarinya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ada yang menambahkan sini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Sebelum itu harus dilepas dulu semuanya, jamnya dilepas, kemudian cincinnya dilepas sebelum cuci tangan.
Itu aturannya begitu, karena bisa saja dia sembunyi di jam, sembunyi di cincinnya, itu harus dilepas dulu. Jadi kita ulangi bareng-bareng. Telapak tangan 1 2 3 4. 1 punggung 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dikunci 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Selesai. Setelah itu jangan menyentuh lagi. Jangan pakai serbet, jangan. Kalau mau pakai kasa yang dibuang, kasa bersih itu dibuang. Terus nutupnya keran jangan pakai tangan ini lagi, pakai ini, pakai siku. Karena kalau pakai tangan kotor lagi nih, nggak bersih lagi sudah. Jadi itu. Habis itu biar kering aja, kalau nggak ada tisu yang disposable, tisu buang, biar kering sendiri sudah, nggak usah buat gini-gini tambah kotor lagi nanti. Ini harus dijaga kering dengan sendirinya. Terus tangannya matikan keran jangan pakai ini, tapi pakai siku. Kalau yang gini susah ya. Atau pakai tisunya itu, tisu untuk ngambil kan, terus ini untuk megang itu, mematikan itu. Ini kan tidak kena tangannya, tisunya yang tadi untuk ngelap, untuk muter keran yang tadinya telah terbuka. Memang kadang buang air sedikit itu, boros teman-teman, tapi kan tidak apa-apa, daripada nanti ini jadi kotor lagi ininya. Jadi ketika sudah cuci tangan, airnya mengalir, selesai, ambil tisu, ini masih mengalir ini, rasanya mana-mana. Mengalir, ini sudah kita ambil tisu kering, tisu sudah muter, nah, baru matikan keran, ini baru dibuang. Begitu pula ketika kita batuk, etika ketika batuk. Yang pertama, kalau kita batuk, sebaiknya kita kalau sedang batuk bawa tisu kemana-mana. Selain sekarang saat ini sudah harus wajib pakai masker. Dan misalnya nyari masker begini sulit, bisa pakai masker yang kain, masker kain. Tapi kalau dia terlalu besar pori-porinya, dilapisi dengan tisu basah yang sudah kering. Tisu basah itu nanti beli tisu basah banyak buat cadangan. Sudah kering nanti buat lapisan, melapisi di dalam masker kain kita. Itu juga sudah ada yang menganjurkan begitu, ahli paru. Nah, batuk tadi ya, bawa tisu, kalau kemana bawa tisu. Kalau batuk tutupi dengan tisu, terus dibuang ke tempat sampah. Terus cuci tangan, harus sering-sering cuci tangan, terutama kalau habis makan. Jangan menyentuh wajah kalau tidak yakin tangannya bersih. Tahan itu wajah, karena di dalam penelitiannya kita itu menyentuh wajah itu banyak lah, angkanya mungkin ratusan, Anda lupa angkanya. Dalam 1 jam itu ratusan kali nyentuh wajah itu, nggak sengaja, tiba-tiba kukur-kukur itu, kucek-kucek, nggak ada apa-apa, kucek-kucek, pijat-pijat hidung, megang-megang mulut. Nah, itu nggak sengaja, itu ratusan kali dalam 1 jam, manusiawi maksudnya. Jadi sekarang harus konsentrasi, tidak megang hidung kita sendiri maksudnya. Kecuali kalau tangan bersih, yakin terpaksa gatal itu, tapi habis cuci tangan gatal terpaksa, ya pegang. Tadi apa? Rajin-rajin cuci tangan, pakai sabun. Terus batuk yang kedua, kalau terpaksa kita mau batuk tapi nggak bawa tisu, pakainya lengan kita untuk melindunginya. Jangan sampai dia menyebar kemana-mana. Batuknya pakai lengan kita, gitu. Ya mungkin dengan wajib kita. Ya mungkin masuk akal, tapi harus dicuci. Pakainya ini lengan gini, jadi jangan dikira gaya. Mau batuknya gaya, enggak. Ini untuk supaya tidak menyebar ke yang lain, biar berhenti di sini. Itu adalah cara batuk di tempat umum. Ada pertanyaan mungkin? Apa mungkin sebuah slide yang itu, Ustaz? Yang nomor-nomor bawah itu mungkin bisa menambah sambil nunggu pertanyaan, betul? Apa mau nggak usah pertanyaan? Pertanyaan, Pak. Iya, betul. Jadi tadi yang masalah bisa jadi masuk itu lewat hidung dengan mulut dengan mata, kok bisa mata itu, Pak? Iya, karena
di situ ada mukosa, Tat. Mukosa ini mirip-mirip dengan mukosa yang di saluran nafas, susunannya itu. Jadi di situ ada reseptornya juga. Jadi waktu itu yang ketularan di Cina itu ternyata dokter. Dia udah pakai semua itu. Sudah pakai semua ini. Kecuali kacamata dia nggak pakai. Dia udah pakai pakaian itu tapi nggak pakai kacamata. Nah, kenapa dia bisa sakit? Akhirnya orang mikir-mikir, oh berarti lewat matanya gitu. Akhirnya dilihat, oh betul, ternyata di situ ada reseptor juga. Reseptor yang sama dengan reseptor di saluran nafas. Tadi ingat bahwa virus ini dia akan nyangkolnya itu di tempat tertentu. Kalau dia di kulit dia nggak bisa nyangkol, dia mati dia. Tapi kalau dia nyangkolnya memang dasarnya dia benda mati ya. Nyangkolnya di reseptor, dia bisa masuk ke sel, jadi hidup dia. Masya Allah, luar biasa. Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Seperti itu faktanya. Ya, terus kalau dia kayak gitu misalkan kita cuci mata dan sabun atau gimana? Itu cepat prosesnya, Tat. Cepat itu. Cepat, dalam hitungan jam. Dia langsung masuk, berkembang dia. Repotnya nggak ada masker mata maksudnya. Itu makanya pakai kacamata. Iya, kacamata dan pakai masker itu. Dan pakainya harus untuk muka ini, untuk muka. Ya betul seperti Ustaz ini, untuk lengkap itu, untuk muka. Kalau kacamata ada, insya Allah lebih bagus. Atau kalau ini di tempat-tempat umum, karena ingat ini dia tadi airborne tadi, yang hitam tadi, gitu. Kalau dia batuknya nggak sadar, dia menyebarkan kemana-mana. Itu dia jatuh nanti atau terbawa angin dong? Ya, kalau yang tadi terbawa angin, Tat. Yang hitam tadi terbawa angin dia. Bisa sampai di udara bebas mungkin 5 jam atau lebih singkat. Makanya Masya Allah ini sangat menyebar sekali. Sangat ibaratnya Masya Allah sangat tanda petik dahsyat gitu ya. Cepat sekali menularnya. Makanya begitu ada penderita ini akan segera dilakukan tracing namanya apa surveillance istilahnya. Dilacak dia pergi kemana, ketemu sama siapa gitu. Apalagi kontak-kontak yang seperti kita, kontak yang dekat, yang close kontak itu. Di masjid ini kan close kontak ini, masjid jejer gitu. Tapi kalau memang sehat ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang sakit bisa menular, bisa, belum tentu pasti sih. Jadi semuanya tetap dengan takdir Allah Ta'ala, kita yakin itu. Nanti yang tadi saya gambarkan 50% itu, siapa yang kena itu semua sudah tertulis. Cuman kita mengusahakan jangan sampai dia terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti rumah sakitnya nggak bisa menampungnya. Saya juga nyata, mungkin gambar-gambar yang perlu di. Iya betul, ini. Tadi yang katanya kan harus 50% kan gitu. Iya. Nanti akan muncul antibodi. Bukan begitu, akan ada benteng alami gitu. Nah, berarti kalau di Indonesia berarti harus 50% dulu kena kan, berarti kan? Iya. Iya, kira-kira begitu. Berarti, tapi kan tidak semua kita cek, Tat. Jadi Anda udah kena boleh jadi. Tapi Anda alhamdulillah sehat gitu loh. Dan Anda sudah nggak nularin maksudnya. Jangan takut. Dan Anda nggak dicek, Tat. Maksud. Kita tidak tahu siapa yang udah kena, siapa yang udah sehat. Kita yakin di Bengkulu udah banyak ini. Kan gunung es itu gini. Yang dimaksud fenomena gunung es itu adalah yang kelihatan itu hanya 5 itu, tapi di bawahnya itu bisa 100 itu, bisa 500 di bawahnya itu. Yang diperiksa cuma 2 positif, tapi kenyataannya yang sakit itu bisa 2000 di bawahnya itu yang sakit. Cuman yang bawah itu adalah mereka sakitnya sakit kondisi sehat. Itu mengapa ini di pandemi nih, jadi meluas kemana-mana karena ini. Yang sakit itu tidak merasa sakit, dan dia menularkan pada yang lain. Nanti tiba yang kenanya itu di atas 55 tahun, atau dengan sakit jantung, dengan kencing manis, dengan asma, dengan kanker, dengan SLE atau penyakit kronis yang lain, dia gagal nafas, dia masuk rumah sakit, harus ventilator, ada ventilator, meninggal. Makanya kita meninggalnya banyak, karena sarannya sedikit, diantaranya itu. Kita sudah keluar di Jakarta, masuk pusatnya itu sedikit ventilatornya, kekurangan ventilator. Iya, gimana Tad? Ada yang katanya dia nggak perlu diperiksa, itu maksudnya
Iya seperti itu, Tad. Karena apa itu, Dok? Ya takdir Allah pertama, kedua daya tahan tubuhnya dia mampu melawan itu. Dia tidak sampai berkembang banyak virusnya ini. Tadi gambaran berjuta-juta itu tumbuh dalam tubuh kita itu bagi yang lemah itu. Tapi bagi yang kuat, bisa sterilisasi dia langsung sebentar, tubuh 7 hari langsung bentuk tentara, langsung disikat itu habis virusnya. Berarti kan kesimpulannya itu kan yang kita lakukan menghindari terkena, atau yang kedua kita meningkatkan imun tubuh. Iya betul. Itu yang bisa kita lakukan. Nanti dengan cara apa? Ada yang menyingkat itu corona. Corona itu singkatannya diantaranya jangan cemas, jangan stres. Ada dia jangan stres. Stres itu dalam medis adalah hati tidak menerima apa yang terjadi. Hati tidak menerima apa yang terjadi, itu namanya stres. Adik-adik belajar stres. Kenapa stres? Nggak bisa-bisa. Kalau adik-adik nggak bisa tapi nggak stres ya bisa. Pak Ora nggak bisa apa-apa, itu kan. Tapi adik-adik kan bingung, takut nggak bisa. Jadinya stres itu. Tidak menerima apa yang ada pada dirinya terjadi. Ada misalnya 2 orang pacaran misalnya ya, adik-adik tidak pacaran. Diputus pacarnya dia sedih hati, sakit hati, dia stres ya. Nggak terima itu dia stres namanya. Nah, stres itu dia mengeluarkan adrenalin dalam tubuhnya. Dan ini menurunkan imunitas tubuh. Maka kenapa jangan cemas, jangan sedih. Wala takhafu wala tahzanu. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Hami itu masa lalu sedih, hazan masa depan apa? Khawatir. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarulakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairulakum. Jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik bagimu, atau kamu cinta sesuatu itu jelek bagimu. Maka biasa-biasa saja deh, jangan stres. Apa yang terjadi terjadilah, nggak usah dipikir lagi. Misalnya warisanku sidik tok, Mbak Yuku akeh nemen, iki salah iki, nggak terima, sedih. Nah, itu stres namanya. Maka terimalah apa yang terjadi. Ridho bi qadailah. Ridho dengan takdir Allah Ta'ala. Sudah nggak stres namanya. Apa yang terjadi itulah yang terbaik menurut Allah Ta'ala. Apa yang akan terjadi itulah yang terbaik menurut Allah Ta'ala. Jadi ada nggak usah stres. Belajar semampunya tapi jangan stres. Resa ora apa-apa. Dimarahi Ustaz ya dimarahi alhamdulillah. Jangan stres ya. Jadi ikhlas, santai aja. Gitu. Tapi nggak bisa. Iya, ya betul. Tadi belum selesai. Daya tahan tubuh tadi. Kemudian olahraga itu juga meningkatkan imunitas seseorang. Kemudian juga istirahat yang cukup. Kalau kita harusnya istirahat itu paling enggak ya 6 jam 7 jam. Itu akan mengembalikan imunitas kita. Jangan terlalu capek. Ya Masya Allah kalau mau menghafal Purojaya. Masya Allah target ya. Ya itu boleh saja Masya Allah. Dan Allah Ta'ala lindungi. Kemudian makanan yang seimbang lah, ada sayurnya, ada proteinnya ya, kurangi lemak-lemak, kurangi goreng-gorengan gitu ya, karena dia nggak bagus itu. Kemudian sayur diperbanyak juga, buah-buahan diperbanyak. Kemudian juga suplemen vitamin C. Mungkin kalau masih ada kita coba cari vitamin C di luar. Di apotek beri vitamin C dosis tinggi, seperti Seredoxon atau Inderson atau yang lain-lain yang dosis vitamin C-nya kira-kira 1000 mili. Tanya sama apotek, ada yang 1000 mili? Kalau nggak ada yang di bawah itu tapi minumnya 2 misalnya 500 mili bisa sehari sekali. Itu usaha lahiriah, semuanya Allah Ta'ala sih. La yusibana ila ma kataballahu lana. Ya. Ada lagi, betul? Tubuh itu membentuk antibodi di hari itu berapa lama paling cepat? 7 hari. 7. Tapi kalau sudah terkena dia akan lebih cepat itu. Ini hitungan jam atau hitungan hari cepat. Kalau saya sudah kena virus ini, saya kena lagi, mungkin dalam beberapa saat langsung datang dia. Dia sudah punya tim dalam tubuh kita. Tim untuk melawan tadi, sudah siap timnya. Sudah ada densusnya, sudah siap. Tapi kalau pertama kali ada teror, densusnya baru dibikin lama. Begitu sudah pernah kena teror, densus sudah siap. Ada teror lagi, sikat langsung ketahuan. Paginya muncul berita. Karena udah ada densus, sudah siap. Langsung 7 hari kalau yang pertama kali 7 hari. Ya betul kan? Kalau penularan tadi itu dengan berbicara atau nafas
merasa aja dia bisa ya? Bisa, kalau bicara nyemprot kan. Kita bicarakan nyemprot itu, pasti ada percikan-percikan yang kita keluarkan itu. Ya maksudnya kan kadang, mohon maaf nih, kadang santri ini tuh kurang sadar gitu. Maksudnya sebagian itu tak lihat agak sepele gitu. Iya. Nah, jadi ini yang kita bingung, apakah kita kurangkan atau enggak gitu. Bilangnya. Masalah santri kita tadi. Iya. Iya. Ya, nanti kita bicarakan. Kalau santri minta pulang ya. Maksudnya misal masih ada keluar, nggak pakai masker, biasa saja gitu. Padahal kan artinya itu bukan perkara. Iya, bukan perkara ringan, bukan perkara ringan. Silakan. Tidak bisa kena lagi. Secara teori tidak bisa kena lagi. Ada laporan di Jepang katanya kena lagi, di Cina juga kena lagi. Katanya dibawa dari daerah lain gitu. Tapi dibantah oleh ahli yang lain, itu kemungkinan salah tes yang pertama. Tadinya negatif mungkin dikira positif gitu misalnya. Tapi itu hampir sulit terjadi. Secara teori insya Allah kalau sudah kena dia tidak kena lagi. Ya, Aksan. Terus ada lagi Ustaz? Ada dua pertanyaan. Itu katanya kan baca artikel kalau kita terkena dia akan singgah sebelum tenggorokan 4 jam. Itu ada artikel seperti itu. Terus bisa dihilangkan dengan umur air garam atau air hangat. Enggak bisa, enggak bisa itu, enggak bisa. Enggak benar itu. Enggak benar itu. Air garam enggak bisa. Kalau mungkin ada soal yang lain, suhu pun 50 derajat yang bisa membunuh virus ini. Slide saja, slide ditarik ke atas. Tarik ke atas lagi coba. Ke sana ke bawah. Terus. Ini gambaran yang influenza pada waktu itu di Inggris ini ya. Ini masya Allah qadarullah, Allah setiap abad itu ada 1 tahun yang timbul pandemi seperti ini di dunia. Tahun 1918 atau kan 20 tahun. Kira-kira tahun ke-20 dari abad itu. 2020, 1820 itu waktu itu ada gunung agung meletus itu ya. Ada pandemi kolera waktu itu tahun 1820. Nah ini 1920 influenza. Ini 2020 coronavirus. Setiap 1 abad ada masa-masa seperti itu di dunia. Terus ini binatang-binatangnya. Terus ini terus ini mungkin ini perlu ini ya tadi sama ya. Terus ini dia baru mati itu 56 derajat selama 30 menit itu. Kalau air hangat dia tidak mati dia. Terus slide mungkin. Nah ini pada lebih dari 5 hari pada suhu 25 sampai 24 derajat. Kita di Indonesia ya sekitar itulah kira-kira. Suhu kita itu 30 derajat, 32 derajat itu. Lebih panas sedikit dan lembabnya lebih tinggi kelembaban kita. Slide selanjutnya mungkin. Ya cukup mungkin. Ada pertanyaan lagi? Kalau bayi dokter, Bayi. bayi itu yang punya tubuh yang sama dengan orang dewasa seperti kita gimana? Bayi memang dia lebih rentan, tapi dia lebih hebat dalam melawannya. Tapi dia imunnya lebih, karena dia hormono Honda baru gitu ya, jadi lebih serem gitu. Sehingga yang meninggal itu yang paling muda kalau ini dilakukan 48 tahun,
Tapi sekarang di Indonesia ada yang 30 sekian tahun meninggal. Dia punya asma katanya. Kalau pada anak-anak di bawah 9 tahun belum ada yang meninggal. Belum ada yang meninggal. Ini disebutkan di sini. Ini mungkin bulan-bulan Maret ini, bulan Maret awal ini. Pasien termuda usia 48 tahun perempuan. Ada riwayat diabetes, hipertensi, gagal ginjal dan stroke. Makanya kalau punya ada penyakit-penyakit sebelumnya itu. Kalau orang-orang sehat, insya Allah mudah-mudahan bisa terlindungi dari kematiannya. Slide lanjutnya. Ada nggak? Oh ini kasusnya ini. Itu yang meninggal ini yang anunya jumlahnya Februari 16 Februari terakhir itu sebulan yang lalu. Terus ini di Indonesia itu baru 1 Maret itu kan diumumkan 1 Maret itu. 1 Maret baru diumumkan oleh Bankes itu ya. Sekarang udah akhir Maret tanggal 20-an ini ya, sudah 200-an. Slide ikut aja. Cukup ya, cukup. Ada tanyakan lagi? Ada. Kalau corona itu kan menyerangnya paru-paru ya? Iya. Kalau sudah sembuh itu berarti paru-parunya masih rusak atau gimana? Iya, mungkin disebutkan itu ada fibrosis. Ya bekas serangannya itu masih bisa sisa. Ya kayak belang lah gitu. Kalau kita ada luka kan ada belangnya. Ya belangnya itu yang tidak bisa hilang. Saya ini ada belang nih, tangan saya pernah jatuh, kegesek aspal, ini ada belang. Ini ada belang seperti itu yang dimaksud sisa itu seperti itu. Tapi dia kalau luas bisa jadi penyakit juga dia. Orangnya akan sesek terus menerus itu. Akibat kesembuhannya dari virus ini. Kalau asma lebih rentan, Ya? punya riwayat asma berarti lebih rentan. Iya betul, punya asma, punya penyakit-penyakit sebelumnya kencing manis. Karena penyakit kencing manis ini dia bisa menurunkan imunitas tubuh, jantung, ya, dia lebih rentan. Dan terakhir juga disebutkan di feses bisa terjadi feses, tapi memang belum dilaporkan dia bisa ditularkan oleh seperti kalau tipes kan bisa dari feses, kemudian lalat hingga di situ mencolok makanan, itu belum dilaporkan. Tapi sudah dibuktikan penderita ini di fesesnya, di BAB-nya itu dia mengandung virus ini. Saya lagi, ya. Katanya dari hewan itu penularannya cukup kuat. Iya. Jadi tetap kita hati-hati dengan kontak dengan hewan. Bukan tidak mungkin hewan ketularan manusia. Maksudnya saling menular. Jadi meskipun tadinya hanya dibuktikan hewan saja yang di Wuhan itu yang menularkan kan, tapi secara teori bagi anak sendiri bukan tidak mungkin nanti dari daerah endemis itu dia nulari ke hewannya. Jadi ayamnya kena bisa saja, masa burung. Akhirnya ayam ini nulari manusia kan itu. Kalau digoreng atau dibakar, Oleh itu makanya harus masaknya yang matang betul gitu. digoreng Cok. Ya digoreng, digodok itu. Tadi kan 50 derajat meninggal itu. Dengan 50 derajat kan mati dia. Ayam kambing mungkin nanti kalau kita masak kambing harus dimasak yang benar, jangan dimakan mentah. Ayam tidak apa-apa insya Allah. Nanti ada yang sakit nulari ayamnya nulari kita lagi bisa mungkin. Masalahnya ayamnya tak pakai masker Cok. Batuknya nggak tahu dia batuk terus ya. Kalau bisa batuk dia. Itu kalau masa dari awal muncul itu sampai berakhir kapan itu akhirnya? 14 hari tuh. Bukan maksudnya. Eh? Sekarang virus masih bisa Oh, perkiraannya sampai berakhir kapan? nah itu nggak tergantung kita juga. Kalau kita ingin cepat bisa kan? Kita ingin cepat bisa. Misal di Wuhan itu kan sudah terjadi. Ah itu. Nah katanya sudah berakhir. Kan cepat sana tat. Cepat itu sana itu. Mati semua tadi. Keluar mati selesai. Berarti di Indonesia juga gitu. Langsung panik ya kita kalau begitu ya bisa. Nggak usah keluar. Nggak usah keluar, semuanya bebas. Nanti cepat set, mati semua tek selesai. Itu.
Kalau mau lambat ya pelan-pelan, tapi kan semua diobati gitu. Ya semua dengan takdir Allah Ta'ala sih, cuman tadi pilihannya kita sendiri, masyarakat yang memilih. Ada adik silakan milih cepat atau pilih lambat. Kalau cepat nanti tiba-tiba neneknya meninggal, tiba-tiba bapaknya meninggal karena udah sepuh. Tapi kalau lambat kemungkinan bisa ditolong. Ya semuanya kita mengusahakan sebab-sebab yang bisa kita pahami. Semuanya dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi kalau ada gejala itu yang pertama kali dilakukan apa tuh? Pertama dilakukan adalah periksa dokter, kemudian kalau dokter mengatakan Anda harus di rumah, kita di rumah. Jaga jarak 1 meter. Kalau kita diisolasi di rumah, jaga jarak 1 meter dengan keluarga kita selama 14 hari. Makan minumnya sebaiknya seperti itu, karena pakai masker terus gitu. Kalau kita sudah dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan. Oh iya, itu ya harus makan lebih banyak, olahraga gitu. Kalau masih kondisi sehat, untuk dipantau kita, biar kita fit, tapi jangan terlalu capek juga, tidurnya cukup. Kalau es teh itu menurunkan imun atau enggak? Es teh. Kalau dalam pandangan anak pribadi tidak masalah sih es teh. Tapi untuk yang punya sakit-sakit tertentu ya jangan, jantung itu jangan es. Berarti kita tidak mesti pakai hand sanitizer ya? Tidak mesti pakai. Ya dianjurkan kalau masuk masjid, keluar masjid, habis kerumunan begini. Sabun biasa udah bisa. Oke. Sabun biasa. Sabun biasa bisa, malah lebih bagus itu. Sabun biasa tidak mengotori itu. Sabun biasa tapi tadi di air yang mengalir itu bisa. Silakan. Oke. Rinso bisa. Dia mengandung sabun ya rinso. Backlin lebih bagus backlin. Oke. Sabun serbaguna, sabun cuci tangan maksudnya, sabun bisa. Jadi kan dia melarutkan lemak ini. Kan tadi disebutkan virus ini ada lemaknya, gugus lemaknya, dia akan hancur dengan sesuatu yang bisa menghancurkan lemak. Sabun rinso, mau sabun cuci, sabun. Tapi kan yang nyaman kan sabun-sabun yang itu, cuci tangan itu lebih nyaman. Kalau untuk tesnya sendiri, kalau kita ragu apa kita kena apa enggak itu ada biaya khusus atau? Saya belum tahu biayanya berapa, tapi tentu akan ada itu, dibuka ada itu, tapi tentu tidak perlu itu, karena harusnya pemerintah menyediakan. Dan ini mulai mau dibikin yang rapid test nanti lebih rumit nanti ini. Ada skemanya sendiri. Rapid test itu dites mungkin hanya tuh dites pakai kayak tes hamil itu loh. Kalau strepnya 2 berarti hamil itu. Kalau strepnya 2 ini berarti masih curiga. Ada tetap kepastiannya dengan tes yang PCR tadi. Dia hanya curiga aja nanti. Oh berarti ini ODP dites itu, kalau enggak ya enggak. Berarti kalau positif tetap dikirim Semarang juga. Jadi kepastiannya itu dengan PCR tadi. Ini hanya sekedar screening awal saja. Nah itulah, karena kita tadinya di Jakarta saja, kemudian dipecah ke beberapa titik. Yaitu maksimal pemerintah kita segitu ya, negara kita masih kondisi belum cukup uang sehingga ada keterbatasan di situ. Jadi kita sampaikan. Kalau gejala dini misalnya ini kemungkinan ada itu masih apa itu? Tanda untuk tadi panas yang pertama, panas, kemudian dia bisa nyeri tenggorok, batuk. Ya, 3 itu yang pokok itu 3. Kalau yang lainnya pilek, bersin-bersin itu berikutnya itu. Yang jelas panas, batuk, nyeri tenggorok. Tadi ada yang panas tuh sudah diperiksa ya? Sudah periksa. Dia suhunya kalau yang suhu dalamnya dia 38, kalau di luarnya 37 dan. Ini dari luar enggak ini? Insya Allah enggak. Ditunggu aja di sini sampai sembuh. Sakit ya? Iya. Mungkin penyakit bukan corona, bukan. Insya Allah. Enggak perlu insya Allah. Kalau dia enggak dari luar enggak usah. Kalau minyak apa ini namanya minyak saudara minyak zaitun itu bisa ini
kuman? Apa istilahnya nggak bisa pun kita? Belum tahu Tat, sepertinya tidak bisa itu Tat. Kalau dia mengandung antioksidan ya bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa, tapi kalau untuk membunuh kuman secara langsung belum pernah baca Tat, belum tahu. Kalau sabun kan bisa membunuh dong. Iya. Berarti kalau dia sudah dianggap dalam pengawasan, misal ini dia berpikiran minum air sabun aja. Udah bisa Tat, udah bisa. Minum sabun itu kan masuknya kan jadi keracunan dia Tat nanti. Tambah cepet nanti malahan. Itu minum sabun tambah cepet nanti Tat. Minum sabun langsung keracunan, ususnya berodol. Sabun itu kan sifatnya dia sangat basah itu, nggak tahan ususnya itu. Nanti ususnya luka langsung muntah darah, cepet tuh. Bunuh diri. Kalau bagian tubuh yang luka itu Mungkin masih mungkin masuk itu. Masih mungkin masuk. Tapi tentu peluangnya lebih kecil daripada dia di saluran nafas atau di mata tadi. Tapi masih mungkin, tapi kemungkinan kecil, itu lebih kecil lagi. Karena sebenarnya kalau kita bilang ada reseptor di sini di situ, itu persentase aja sebenarnya. Kan tubuh kita kan sebenarnya komposisinya kan satu komposisinya. Cuma di sisi ini menonjol ini, di sana menonjol ini gitu. Tapi tidak berarti komposisinya jadi nol, enggak. Tetap ada, tapi peluang untuk terjadi itu makin kecil gitu. Seperti misalnya orang HIV itu. Orang HIV itu apakah keringatnya mengandung virus HIV? Iya ada, tapi kecil gitu. Kan disebutkan hanya darahnya, hanya hubungan seksual saja bisa menularkan. Tapi keringatnya apa? Nggak ada? Ada, keringatnya ada, tapi kecil. Tidak sampai dia bisa menulari gitu, kira-kira begitu. Kadarnya itu, sehingga kita masih boleh salaman, boleh berpelukan sama penderita HIV itu. Kalau hari-hari ini bekam ada manfaatnya dong? Wah, nggak tahu ilmunya, nggak tahu. Ya, kemarin kan ada video apa gitu yang dia bilang Nggak tahu ilmunya, nggak nyambungnya, nggak bisa memahami itu. Memang buku-buku di Cina itu, buku-buku yang mereka buat itu obat-obatnya obat-obatin semua itu, obat-obat herbal semua itu. Dia bikin buku tentang virus ini, isinya apa? Kayak obat Cina itu, ramuan ini. Karena memang virus ini belum ada obatnya, belum ditemukan yang pasti gitu loh. Dia pakai ramuan-ramuan, bahkan ada ramuan suntik itu ada dia. Herbal tapi suntik. Sampai udah berkembang jauh tuh orang Cina itu. Berarti lo ada misalnya udah pernah kalau udah masuk itu udah tahu gitu. Terus penanganannya apa itu? Kalau seandainya misalkan rumah sakit full, ya kita mengobati keluhan yang muncul kan. Jadi kadang-kadang virus ini tentunya dengan izin Allah Ta'ala ya, ternyata yang bikin mati itu selama ini disimpulkan bukan semata-mata virusnya ini, bukan. Seperti tadi reaksi tubuhnya tadi atau infeksi sekundernya gitu. Ketika seseorang dengan asma gitu misalnya, atau dia perokok itu, maka dia akan berbeda di struktur saluran nafasnya ini. Ketika kena virus ini, maka akan kemudian mudah terinfeksi kuman namanya pneumococcus itu. Yang tadinya kuman ini dia dalam tubuhnya itu dia bersahabat dengan kuman ini, tidak apa-apa. Kita tahu diri kita itu tidak steril. Tangan kita ada kumannya. Kita makan juga kadang-kadang kotor jatuh dimakan lagi. Sunnah pun membolehkan. Itu tidak apa-apa kalau kita sehat. Tapi bagi penderita tadi yang dia dengan latar belakang tertentu, dia bisa terinfeksi oleh kuman yang lain, bukan virusnya. Ini yang membunuh dia. Bisa jadi begitu. Jadi gimana pertanyaannya? Pertanyaannya? ya misalnya kalau ada orang sudah terkena, terus cara pengobatannya. Oh, pengobatannya ya tadi diantaranya kalau apa yang muncul pada penderita ini, kita selain tadi gizinya diperbaiki, dia istirahat itu ya, kemudian mungkin dia panas, terbukti ada dokter memutuskan ada perlu antibiotik bisa diberikan gitu, ada penunjang yang lain ya, nanti mudah-mudahan tidak sampai ya,
Kita kan punya klinik masih belum dipakai. Kalau seandainya harus itu mungkin dipakai enggak apa-apa nanti. Seandainya Allah takdirkan. Soalnya kan tadi dokter sampaikan secara medis pengobatannya atau obatnya itu belum ada ya. Iya. Maksudnya kalau ada yang masuk ke rumah sakit itu penanganannya dikasih. Ya itu obat-obatnya pakai obat-obat yang kemarin kan. Pakai obat-obat yang untuk SARS dan MERS kemarin. Iya, tapi itu kan belum terbukti. Tapi ya daripada nggak diobati kira-kira begitu. Iya. Ya, maksudnya kalau saya untuk masing-masing person bisa nggak beli apotek langsung yang seperti itu? Bisa aja. Ada dijual. Ada itu. Artinya kan nggak mesti langsung ke rumah sakit. Kalau penuh kita Iya, bisa. Kita bisa. Ada obat-obat itu ada dijual. mungkin bisa dituliskan nanti dia. Bisa itu harus dengar resep dokter tentu ya. Anda juga nggak hafal itu obat-obat aneh-aneh itu, Saltomofir, obat-obat yang kita belum pernah pakai. Tapi ada di HP saya ada. Nah, kalau misalnya sesuatu dibutuhkan buka HP, oh ini obatnya. Ada panduan dari pemerintah, udah ada itu panduannya. Ini ada. Tapi ya tadi saya sampaikan, ini tuh obat-obat yang kemarin, bukan untuk virus ini. Yang virus ini masih diteliti, kan sama-sama corona. Harapannya sih bisa gitu. Ya kalau darurat kan terbukti beberapa berhasil sembuh pulang gitu. Tapi sebagian tadi jadi berat meninggal. Cukup mungkin. Baik, kita akhiri santri baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.